Lanjut, di video kali ini kita akan bahas nomor 5 ya. Nah, jadi soal nomor 5 ini itu terkait sebuah siklus Rankine lagi ya. Jadi soal ini katanya ada boiler yang mana boiler ini tuh menghasilkan superheat steam ya. Lalu katanya tuh si superheat ini akan dipecah untuk gerakin condensing turbin, ada yang dipecah untuk gerakin back pressure turbin, ada juga yang diekspansi dengan alat PRV, pressure reducing valve ya. Lalu ini juga ada proses tambahannya ya. Kalau nanti intinya si nanti si keluaran ini dan keluaran itu digabung jadi si D ya. Ini digabung katanya digunakan untuk proses heating dalam heater, lalu katanya keluar heater nanti dia akan berubah jadi gini ya, 200 kPa cair jenuh. Oke ya, kita bakal diminta untuk buat gambar diagram alir sistem ya. Nah, si diagram alir sistem ini kita coba gambar dari boiler dulu. Boiler, si boiler ini ada umpan, kita sebut namanya boiler feed water. Lalu ini si aliran superheatednya ya, bakal kita pecah. Superheated steam bakal kita pecah. Yang pertama tuh sebenarnya yang pertama tuh dari kanan, cuman kita ngerjain dari kiri aja. Ini ada namanya tuh PRV atau pressure relief valve, bentuknya kayak gini ya. Oke, lalu ini kita akan buat back pressure turbine, lalu yang ini akan kita pakai untuk condensing turbine. Secara gambar condensing sama back pressure turbine tuh mirip gambarnya, cuman bedanya sedikit tuh si back pressure turbine tuh sedikit nggak selancip condensing turbine, bentuk apa trapesium kayak gitu. Indah di sini punya back pressure turbine, back PR ya kita singkat. Ini ada condensing turbine. Di sini kita punya pressure reducing valve. Ya, dari sini si PRV ini katanya coba PRV ini akan menghasilkan Jadi si PRV ini katanya akan disambungkan ke desuperheater ya, menghasilkan saturated steam tekanan 200 kPa. Berarti kita bikin blok di sini namanya desuperheat ya. Desup. Kalau kemuatnya desuper aja. Nah, kayak gini lah, sambungin ya. Habis itu si desuperheatnya itu akan keluar lagi dalam bentuk ini ya, set steam. Nah, sedangkan kalau si turbina ini bakal kita anggap keluar aja. Ini kita sebut ini dengan low pressure steam, LP. Kenapa low pressure? Karena kalau superheat itu kan 4000 kPa, pressure masih gede tekanannya. Nah, pas dia keluar dari turbin dia berubah jadi 10 kPa doang kalau kata soal ya. Berarti kita sebutnya dengan low pressure steam. Habis tuh ya, kata di soal di bagian D ini katanya saturated steam
dari back pressure turbin dan hasil desuperheating dicampur agar digunakan sebagai proses heating. Berarti setelah mereka dicampur kayak gini, kita tambahin blok namanya heater ya, ini heater ya, jadi ini tuh sebagai agen proses heatingnya, pemanasnya. Nah, habis itu ini dimasukin lagi, kebalikin lagi ke boiler. Nah, kenapa gue bikin kayak gini? Ini kan heater masuk, oke lah buat ini. Terus ini ada aliran air yang dimasukin ke boiler. Nah, kenapa ini keluaran itu dibalikin ke sini? Karena kata soal itu kan sistem keluar pemanasan atau heater ini berupa saturated water. Terus katanya 90% kondensat pas pemanasan tuh dikembalikan ke boiler. Makanya ini tuh 90% itu dikembalikan. Ya. Jadi kurang lebih gambarnya ini steam dipakai buat manasin air. Habis itu dia di sini berubah jadi cair, jadi air. Airnya itu dibalikin lagi jadi siklus 90%. Ya, kayak gitu. Jadi ini buat diagram alirnya ya, semoga bisa dipahami. Oh ya, ini paling ada sedikit tambahan. Oh, ini 200 kPa. Kalau ini 200 kPa. Ya sedikit ngelengkapin aja. Nah, lalu lanjut ke ini B ya. B, kita diminta hitung kebutuhan superheated steam total. Berarti kebutuhan tuh nama lainnya masa ya. Berapa massa superheated steam total? Karena kalau kita perhatiin di kasus ini superheated steam itu kan dipecah jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nah, pertanyaannya berapa massa superheatnya? Idenya itu adalah kita jumlahin massa ini tambah massa ini, kayak gitu. Makanya di bagian B ini dalam menghitung massa superheat ya, misalnya condensing turbine. Si condensing turbine ini kita sebut dengan WCT, condensing turbine. Kita bisa pakai rumus W sama dengan ASR. Dari sini dapatlah kalau si massa condensing turbine itu adalah, nah ini di soal dikasih clue ya, ada ASR, ada juga ini ya dayanya atau kerjanya 100 kW, ini 13 kg per kilo. Berarti ini dayanya tuh masukin 200 kW dari soal, terus dikalikan dengan ASR itu berapa, 9 kilo per kWh. Dari sini dapat massanya itu 1800 kg per jam ya. Habis itu ada juga untuk kasus back pressure turbine WBT itu sama aja, M sama dengan ASR BT. Nah, kapan kita tahu pakai ASR? Nah, ini kan ini salah nih ya. Nah, kita kapan pakai ASR itu kalau di soalnya diketahui ada ASR ini. Makanya kita pakai rumus ini lagi. Berarti MBT-nya itu 100 kW sama 13 ya. 100 kali 13 1300. Oke. Lalu lanjut ke PRV. Nah, si PRV ini kan ini dia tuh nih kan, kalau misalkan turbin boiler mereka bisa pakai kayak gini lah ya kan, biasanya kayak gini. Tapi kalau misalnya alat PRV, alat ini kan valve tuh apa sih, valve tuh keran ya. Kalau keran dia tuh gak bisa pakai rumus ini karena dia gak menghasilkan kalor ataupun kerja. Makanya ya di PRV ini kita cuma bisa nulis ini sih, apa, HI-nya berapa? HI-nya itu 508 kJ per kilogram. Tahu dari mana? Dari soal di sini. Ini ya, 508. Habis itu H out-nya itu pada saat kondisi steam jenuh 200 kPa. Katanya ini kita bisa hitung. Ini hitung sendiri ya, 212 kJ. Nah, kalau lebih gini ya.
Nah, terus kita hitung unit ke terakhir yaitu heater. Nah, si heater ini kita bisa hitung neraca energinya. Neraca energi. Nah, neraca energinya itu berarti massa PRV. Ini kan heaternya ya. Kita bisa hitung massa PRV dikali kalor PRV ditambah massa dari back pressure turbin, panas back pressure turbin, sama dengan kalor yang ditransfer untuk pemanasan ya, ditambah massa kondensat atau keluarannya ya. Nah, sedangkan secara neraca massa itu kan massa kondensat itu sama dengan massa PRV tambah massa back pressure turbin. Nah, tahu dari mana? Ini aja, ini kan massa PRV, ini massa back pressure turbin, keluar massa kondensat, jadi kayak gitu neraca massanya gitu. Kalau misalnya neraca energi berarti tinggal dikali H aja, ini kali H, massa kali H, massa kali H, massa kali H, terus ditambahin kalor yang dilepas, kayak gitu. Oke, udah lanjut. Asalnya dari mana? Nah, asalnya itu ini ada sedikit ilustrasi ya. Jadi kan kita tadi kan ada aliran PRV dicampur ke back pressure turbin, dimasukkan ke heater. Heaternya kita anggaplah gambar kayak gini, keluar jadi kondensat ya. Berarti di sini kan ada massa kondensat, habis itu ental panas sensible kondensat. Di sini ada massa PRV, panas sensible PRV. Di sini kita punya massa back pressure turbin H turbin. Nah, terus di sini bakal ngeluarin kalor juga buat heating. Makanya ini itu out, ini itu in. Ya, ini asal muasal kenapa neraca energinya kayak gini. Kayak gitu. Karena ya gitu. Habis itu kita mau cari H kondensatnya. H kondensat ini kalau kita lihat di soal katanya ini ya, saturated water dan 200 kPa. Oke. Berarti kita tulis di sini 200 kPa sat water, cair jenuh. Nanti di diagram kita bisa hitung kurang lebih sekitar segini lah perkiraan. Nah, terus kalau buat HPRV kan sama kondisinya kayak HBT, H back pressure turbin. Kita kalau perhatiin di sini kan katanya keluar turbin tuh saturated tekanan 200 kPa. Nah, terus katanya si si PRV, pressure reducing valve, itu juga keluarannya sama 200 kPa. Otomatis entalpi kedua itu sama dong karena kondisinya sama ya. Kurang lebih 2512 kJ per kilogram. Ini tambah halaman lagi benar. Nah, dari sini kita bisa hitung lah. Bentar, hitungnya kita copy dulu ini. Set. Nah, kita copy dulu. Nah, terus massa PRV-nya kan gak diketahui, kita biarin. H PRV-nya kita tulis 2512. Massa back pressure turbin 1300. Massa back pressure turbin tuh kita udah hitung ini ya, 1300. Terus dikali ini entalpinya. Nah, kalor lepasnya itu berapa? Di soal dikasih tahu katanya hasil proses heatingnya itu panasnya tuh 5 gigajoule per jam. Berarti sekitar 5 kali 10 pangkat 6.
kilojoule ya per hour. Ditambah massa kondensat tuh ini ya, massa kondensat akan kita rubah jadi MPRV ditambah, nah kayak gini ya, karena massa kondensat tuh ini dapat dari terasa massanya. Oke, massa kondensat tuh gak diketahui, jadi kita tulis kayak gitu. H PRV nya itu ini H kondensat ya, ini tuh kondensat 510 ya. Dari hasil perhitungan ini nanti biar cepat PRV nya itu sama dengan 1197,5 kg per jam per hour. Dapatlah nanti massa superheat steam. Berarti massa PRV tambah massa back pressure turbine tambah massa condensing turbine ya. Ini 1197,5, ini 1300, ini 1800. Kita jumlahin bakal jadi 4297,5 kilojoule. Ini joule per jam atau per hour. Beres deh. Oke, ini aja buat pembahasan soal 5 untuk latihan persiapan tes. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.